Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani wa fatifillah, azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Talqin Usuli al-Aqidah lil-Ammah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala. Baik. Dan ini pertemuan yang ke-23 dari pembahasan kita mengkaji buku ini. Di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas dari dua rukun Islam, seputar masalah salat dan masalah zakat. Ya, beliau gabungkan di situ dua rukun di satu ayat, ya. Di ayat di surah Al-Bayyinah. Dan beliau isyaratkan di situ juga ada dalil tentang masalah keikhlasan. Dalil seputar keikhlasan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ayat ini beliau pakai juga kalau di buku Ushul Tsalatsa yang lain yang agak panjang itu, beliau pakai ayat ini untuk menjelaskan tafsir tauhid. Menjelaskan tafsir tauhid la ilaha illallah. Ya. Itulah ayat yang sudah kita terangkan, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Baik. Sekarang kita masuk di rukun yang keempat dari rukun Islam, yaitu tentang masalah puasa. Ya. Ayat masalah puasa ini sudah sering kita bahas, ya, di bulan Ramadan, seputar tentang masalah puasa ini. Ya. Tapi kita lihat ayatnya, kata beliau rahimahullahu taala, wa dalilus shaumi qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan dalil tentang puasa yang merupakan hal yang wajib dari bangunan keislaman, dari rukun Islam, ya, adalah firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, di surah Al-Baqarah ayat 200 atau ayat 183. Baik. Dikatakan di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini sudah sering kita lewati, ya, panggilan keimanan. Dan iman itu secara bahasa dia bermakna membenarkan atau mengakui. Dalilnya diterangkan di surah Yusuf, ya. Tatkala saudara-saudara Nabi Yusuf itu berkata kepada ayahnya, wa ma anta bimu'minin lana, dan engkau tidak akan beriman kepada kami. Ya, maksudnya tidak akan mempercayai kami. Dan juga ada ayat yang lain diterangkan oleh para ulama seputar makna keimanan secara bahasa ini. Ya.
Di surah Yusuf tadi ayat ke-17 ya. Wa ma anta bimu'minin lana. Dan engkau tidak akan beriman kepada kami. Maksudnya engkau tidak akan percaya kepada kami. Itu dikisahkan tatkala Nabi Yusuf sudah dicelakai ya oleh mereka, saudara-saudaranya itu sudah dibuang di sumur, dan mereka katakan Nabi Yusuf dimakan serigala. Ya, dibawalah pakaian yang sudah berlumuran darah dengan darah yang palsu. Nah, tapi itu darah bukan darah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, bukan darah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Nah, itu adalah dia katakan seperti itu. Wa ma anta bimu'minin lana. Jadi mereka katakan Nabi Yusuf sudah meninggal. Ya, sudah dimakan serigala. Padahal mereka buang di sumur. Nah, adapun secara istilah iman itu artinya sesuatu yang terkumpul padanya 5 perkara. Ya, adanya keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, yang sering kita ulang-ulang ya. Mungkin juga sudah pernah ditulis. Ya. Amalan dengan anggota tubuh, nah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Itu yang dikatakan keimanan. Definisi yang paling dikenal ya oleh para ulama, di kalangan para ulama. Jadi adanya keyakinan dengan hati. Jelas ya, ada ibadah hati dari cinta kepada Allah. Nah, ada harapan, ada rasa takut, ada keikhlasan, ya, dia ridho, kesabaran, bersyukur. Dan dari ibadah-ibadah hati dan selainnya, tawakal, senantiasa bergantung kepada Allah, ya, berbaik sangka kepada Allah. Dan banyak dari ibadah-ibadah hati. Itu bagian dari keimanan. Kemudian juga ada ucapan dengan lisan. Ya, seperti dia membaca Al-Quran misalnya kan, dia perintah kepada yang ma'ruf, dia melarang dari yang mungkar. Itu dari bagian keimanan. Nah, demikian pula ada gerakan anggota tubuh, ya, seperti salat, disingkirkan gangguan dari jalan. Itu kan bagian dari keimanan. Bertambah dengan ketaatan. Jadi ketika dia melakukan ibadah, ketaatan akan bertambah imannya. Akan bertambah imannya. Dan berkurang dengan kemaksiatan. Ketika dia melakukan dosa dan maksiat, itu akan berkurang imannya. Tergantung dari dosa dan maksiat yang dia perbuat. Kalau bentuknya kekafiran atau kesyirikan, kadang bisa menghilangkan iman tersebut. Tapi kalau dia bentuknya bid'ah atau dosa-dosa besar, maka dia akan mengurangi keimanan. Baik. Apa dalilnya tentang masalah ini? Itu diterangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah." Dan fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Di sebagian riwayat dikatakan fa afdaluha, ya, qaulu la ilaha illallah. Wa danaha imatatul adza anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi, iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Nah, nanti kita akan bahas ya di masalah keimanan. Ya. Baik. Diulang lagi nanti materi ini ya. Nah, yang paling utamanya atau yang paling tingginya kata Nabi adalah perkataan la ilaha illallah. Perkataan la ilaha illallah. Dan yang paling rendahnya menyingkirkan gangguan dari jalan, dan rasa malu itu merupakan bagian dari keimanan. Bagian dari keimanan. Jadi ini 3 perkara kan. Ada ucapan lisan, ucapan la ilaha illallah kan, itu dengan lisan. Menyingkirkan gangguan dari jalan, itu mewakili apa? Amalan anggota tubuh. Dan rasa malu, dia malu kepada Allah, malu kepada manusia, pada dosa dan maksiat misalnya. Akhirnya bagian dari keimanan. Ini amalan apa? Amalan hati.
Ya. Adapun dalil tentang bertambahnya keimanan, ya, itu diterangkan ada juga ayat tentang masalah ini ya. Nah, kita lihat di situ kita pernah tulis ada di surah Al-Anfal ayat yang kedua ya. Al-Anfal ayat yang kedua. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana." Itu ciri orang-orang yang beriman ya. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami atau ayat-ayatnya kata Allah, maka akan bertambah keimanannya. Menunjukkan iman itu bisa bertambah kan? Ya. Dan juga ada ayat di surah Al-Mudaththir, "Wa yazdadal ladzina amanu imana." Dan akan menambah iman orang-orang yang beriman. Jadi kalau dikatakan dia bertambah, maka dia pasti juga akan berkurang. Itu dari dalil yang diterangkan oleh para ulama. Nah, jadi ini dari definisi iman dan cakupannya secara umum. Ya. Dikatakan tadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan kalimat ini ketika dikatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka di situ ada dua kemungkinannya kata para sahabat. Ya, mungkin dia perintah dan mungkin ada larangan setelahnya. Ini kita baca ayat apapun ya dalam Al-Quran, kalau lewat ya ayyuhalladzina amanu, kadang dengan lafaz ya ayyuhan nas, gitu ya. Itu ada dua kemungkinan di situ. Kadang perintah, yang diperintah dengannya, kadang ada larangan, yang dilarang darinya. Baik. Itu dari mana ringkas dari ya ayyuhalladzina amanu. Kayak di sini kan dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini apa ini? Perintah atau larangan? Nah, perintah kan? Walaupun dengan bentuk bahasa yang lain dikatakan kutiba. Kutiba itu kan bermakna furidah. Ya, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, dan puasa ini maksudnya puasa Ramadan ya. Puasa Ramadan yang diwajibkan oleh Allah di tahun kedua Hijriah, di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban. Ya. Nah, baik. Dan sepakat para ulama akan wajibnya puasa itu. Dulunya puasa kaum muslimin itu puasa Asyura. Puasa Asyura 10 Muharram ya. Jadi sebelum puasa Ramadan ini sudah ada puasa juga yang diwajibkan dalam agama kita, yaitu puasa Asyura. Itu diterangkan dalam riwayat Al-Bukhari Muslim, di mana kata sebagian sahabat, "Falamma qadimal Madinah shamahu wa amara bisiyami. Falamma furida Ramadan taraka yaum Asyura, faman syaa shamahu wa man syaa taraka." Ya, tatkala Nabi itu tiba di Madinah, beliau memerintah untuk berpuasa hari Asyura. Jadi kalau baru tiba kan belum ada di situ kewajiban puasa Ramadan. Ya. Beliau perintah ketika tanggal 10 Muharram ketika itu, beliau perintah untuk berpuasa Asyura. Tatkala telah diwajibkan puasa Ramadan, maka beliau meninggalkan puasa Asyura. Siapa yang ingin berpuasa silakan, dan siapa yang ingin meninggalkan maka silakan. Ya. Jadi ada pilihan di situ setelah diwajibkan puasa apa? Ramadan. Tidak lagi diwajibkan puasa Asyura tersebut, tapi menjadi apa? Sunnah. Baik. Ya, sekiranya ada maklum ya tentang masalah puasa hari Asyura. Dulunya dia dari hal yang diwajibkan, setelah itu berubah hukumnya dengan wajibnya puasa Ramadan menjadi hukumnya sunnah. Dan sebagian ulama juga dulunya puasa wajib kaum muslimin selain puasa Asyura, ada juga yang mengatakan itu puasa 3 hari dalam sebulan. Itu dulunya wajib ya. Dulunya adalah hal yang diwajibkan juga. Puasa 3 hari dalam sebulan. Nah, baik.
Sekarang apa itu arti puasa? Kan dikatakan di ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ya, puasa secara bahasa di bermakna menahan. Ya, bermakna menahan. Ini sering kita lewati ya. Dalilnya kan tentang kisah Maryam itu kan. Di ayat ke-26, surah Maryam ayat 26. Ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkataan Maryam, "Inni nadartu lirrahmani shauma, falan ukallimal yauma insiya." Sesungguhnya aku bernadar untuk berpuasa kepada Ar-Rahman, kepada Allah ya. Dan aku tidak akan berbicara pada seorang pun pada hari ini. Itu bentuk puasa mereka di Bani Israel ya. Mereka bukan tahan makan, tahan minum, tapi tidak berbicara. Itu puasanya. Ya, dia bernazar untuk tidak berbicara, dan itu yang dikatakan dengan berpuasa. Ya, kalau dia berbicara berarti batal puasanya. Itu puasa mereka ya di Bani Israel. Nah, adapun secara istilah puasa itu, ya, dia dari bentuk penahanan yang khusus. Nah, pada waktu yang khusus dari orang-orang yang khusus. Ya, bentuk penahanan yang khusus. Pada waktu yang khusus dari orang-orang yang khusus. Nah, ya, ada juga yang menambahkan dengan syarat-syarat yang khusus juga. Tapi kadang sudah masuk di lafaz-lafaz sebelumnya tadi ya. Jadi kalau dikatakan bentuk penahanan yang khusus, ya artinya tidak semua yang ditahan kan ketika berpuasa. Hanya hal-hal yang membatalkan puasa saja. Nah, kemudian dari orang-orang yang khusus, ada juga orang-orangnya yang diwajibkan puasa. Tidak semua kan, yang balik, ya, yang berakal dan yang mampu. Kalau dia masih kecil atau orang gila atau orang sakit, ya, ada halangan misalnya, maka tidak bisa dia berpuasa. Diberi keringanan untuk tidak berpuasa. Kayak atau yang sakit tadi ya, orang gila jelas tidak ada kewajiban padanya. Demikian pula anak kecil. Dari orang-orang yang khusus. Pada waktu yang khusus, ya, kan segera dimaklumi, puasa Ramadan hanya diwajibkan oleh Allah di bulan Ramadan saja. Selain Ramadan itu ada puasa tapi hukumnya sunnah. Dari puasa-puasa yang bermacam-macam di situ. Ya. Nah. Baik. Maka ini di antara definisi puasa ya. Ada juga yang mengatakan puasa itu dia dari bentuk peribadahan kepada Allah dengan cara dia menahan hal-hal yang membatalkannya dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu juga ada definisi ya di kalangan ulama. Ini bentuk peribadahan kepada Allah dalam model dia menahan hal-hal yang diharamkan atau yang membatalkan puasa itu. Nah, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu juga waktu berpuasa ya. Di malam hari kan tidak ada kewajiban berpuasa di situ. Ya, segera jelas ya. Dikatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan seorang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ya, di sini dikatakan sebagaimana telah diwajibkan. Nah, di sini penyerupaan ada 3 makna diterangkannya oleh para ulama. Ya, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi yang pertama dia mengatakan sebagaimana itu telah diwajibkan, maksudnya asal kewajibannya. Ya, jadi di umat terdahulu juga ada kewajiban apa? Puasa. Itu maknanya ya. Jadi kita diwajibkan puasa, umat terdahulu juga diwajibkan apa? Puasa. Paham ya? Itu yang pertama, ada yang mengatakan seperti itu maknanya. Nah, kemudian yang kedua ada yang mengatakan ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian. Maksudnya dalam bentuk kaifiatnya. Ya, sifat puasa itu persis. Ya, tahan makan, minum,
ya, berhubungan suami istri, hal-hal yang membatalkan puasa, kembali kepada sifatnya, ya, kembali kepada sifatnya. Baik, kemudian yang ketiga, ada juga yang mengatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, ya, dia kembali kepada waktu berpuasa itu. Dia kembali kepada waktu berpuasa. Ya, maksudnya di sini kalau pendapat yang ketiga ini, di umat terdahulu juga katanya ada juga kewajiban puasa apa? Ramadan. Jadi itu maksudnya ya. Ya. Nah, itu tiga pendapat ya, tapi yang pendapat yang pertama itu yang lebih dekat. Ya. Dia kembali kepada asal kewajiban. Sama-sama diwajibkan juga. Ya, kalau kita baca ayat Al-Qur'anul Karim, para nabi dan rasul itu kan mereka juga salat, ya, mereka juga membayar zakat. Ada bahasa-bahasa seperti itu ya. Dan mereka juga berpuasa. Ya, mereka juga berpuasa. Nah. Baik. Kemudian tadi dikatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Ya, ini saya kira dimaklumi ya, dari umat-umat terdahulu sebelum kita dan para nabinya, dari Yahudi atau Nasrani serta umat yang lainnya. Kita ini kan umat yang terakhir, umat yang ke-70 yang terakhir. Ya, itu diterangkan dalam hadis-hadis ya. Kita ini umat yang ke-70 atau umat yang terakhir. Baik. Jadi sudah berlalu 69 umat sebelum kita. Itu diwajibkan juga mereka ada ibadah apa? Puasa. Hanya kan tidak semua dikisahkan oleh Allah ya dalam Al-Quran. Nah, ada yang dikisahkan oleh Allah sebagian mereka, dan juga ada yang tidak dikisahkan. Yang jelas kita yakini ada kewajiban puasa pada mereka juga. Karena kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ya. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini dari hikmah puasa itu ya, yaitu agar seorang itu bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan takwa itu adalah secara bahasa dia bermakna benteng atau perisai. Itu takwa ya secara bahasa. Bermakna benteng atau perisai. Iya. Adapun secara istilah, ya, banyak definisi takwa diterangkannya oleh para ulama. Dan definisi yang paling bagusnya, yang sering dinukil oleh para ulama kita, adalah definisi yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, atau definisi yang diterangkan oleh Talq bin Habib. Nah, seorang tabi'in ya. Ya, takwa itu adalah engkau beramal ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Nah, di atas cahaya dari Allah karena mengharap pahala Allah. Jadi ada bentuk beramal ketaatan di atas ilmu kan, cahaya dari Allah. Nah, karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari takwa juga engkau tinggalkan maksiat, ya, kepada Allah. Di atas cahaya juga, di atas ilmu sama. Tapi karena takut akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya. Jadi ada bentuk melakukan perintah dan menjauhi apa? Larangan. Itu definisi takwa. Ya. Dilakukan perintah karena ilmu, dasar ilmu, dan alasannya karena mengharap pahala. Ada amalan hati yang dia niatkan kepada Allah, harapan, dia mengharap rahmat Allah, dia berjumpa dengan Allah di surga nanti misalnya kan, yang dimasuk ke dalam surga. Itu dari hal-hal yang dimaklumi. Ini dia jauhi maksiat, ya, dengan dasar ilmu juga, karena takut akan siksaan Allah, dia takut akan api neraka, ya, atau musibah yang menimpanya kalau dia berbuat dosa dan maksiat di dunia ini, di alam barzah dan di akhirat. Baik, makin dari mana ringkas dari takwa itu. La'allakum tattaqun. Jadi ayat ini secara global sudah kita pahami ya. Kita telah
sudah digambarkan tadi secara ringkas dari mana ayat ini. Jadi Syekh bawakan ayat ini untuk menjelaskan tentang kewajiban berpuasa itu. Dan sudah kita bahas juga di awal pertemuan dari rukun Islam ini kan. Puasa kan dari satu di antara rukun Islam. Hanya kan berbeda di situ, ada yang sebagian hadis Nabi katakan puasa itu di urutan yang kelima. Itu hadis Ibnu Umar ya, riwayat Bukhari Muslim. Sebagian hadis lagi Nabi katakan puasa itu di urutan yang keempat. Itu di hadis riwayat Muslim dari Umar Ibn Al-Khattab. Ya, jadi itu dua riwayat ya. Nah, dalam masalah ini dan Syekh di sini beliau ikuti urutan dalam hadis siapa? Hadis Umar Ibn Al-Khattab riwayat Imam Muslim. Ya. Baik. Tapi di riwayat Al-Bukhari Muslim ada urutan puasa itu urutan yang kelima. Haji yang keempat. Haji yang keempat. Jelas itu ya? Baik. Jadi ayat ini beliau bawakan untuk menunjukkan akan kewajiban berpuasa Ramadan itu. Ya. Nah. Dan diterangkan juga di sini sekaligus dari keutamaan puasa dan hikmahnya. Ya, banyak keutamaan puasa ya. Itu mungkin sudah diuraikan di pembahasan-pembahasan seputar Ramadan. Ya. Nah, di sini kan di antara keutamaannya puasa itu dari ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Satu di antara rukun Islam. Dan juga puasa itu dia merupakan pemutus syahwat. Pemutus syahwat. Ya. Pahalanya kan diterangkan dalam hadis itu. Akan dibalas oleh Allah secara khusus. Ya, tidak diterangkan. Menunjukkan akan besarnya pahala orang yang berpuasa itu. Kemudian dari keutamaan puasa juga dia merupakan tameng dari api neraka. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kestur yang paling harum di muka bumi ini. Nah, dan ketika dia berbuka, di situ ada kegembiraan. Ya, ada kegembiraan. Nah, itu dari keutamaan puasa juga ya. Kegembiraan tatkala dia berbuka dan kegembiraan tatkala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keutamaan puasa juga dia merupakan sebab yang menjauhkan seorang dari yang menjauhkan wajah seorang dari api neraka. Nah, kemudian juga di antara keutamaan puasa disiapkan pintu-pintu surga ya, atau disiapkan pintu surga khusus untuk orang yang berpuasa yang dinamakan dengan nama Ar-Rayyan. Ya. Kemudian juga di antara keutamaan puasa juga puasa ini sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti ya. Sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat. Dan yang terakhir juga di antara keutamaan puasa, dia merupakan sebab yang memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Baik. Begini di antara dari keutamaan puasa. Dan hikmah puasa itu banyak juga diterangkan. Di antaranya di hadis ini ya, agar seorang itu bisa mencapai derajat ketakwaan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Faedah ayat ini diterangkan kepada kita di antaranya dari sudah kita uraikan ya. Padanya ada panggilan ya dari mana ayat ya ayyuhalladzina amanu. Padanya ada perintah atau larangan setelahnya kan. Faedah yang kedua diterangkan kepada kita dalil kewajiban puasa. Ya, kutiba alaikumusiyam. Kemudian yang ketiga dari faedah ayat ini juga penjelasan keutamaan puasa. Ya. Yang keempat kewajiban puasa juga mencakup atas orang-orang sebelum Islam. Ya. Yang kelima hiburan yang memudahkan puasa ini ya. Karena dia sudah diwajibkan atas orang sebelum kita, maka kita juga harusnya merasa ringan perkara itu. Ya. Faedah yang keenam diterangkan di sini dari kesempurnaan Islam. Ya. Di mana mereka yang umat Islam tidak ketinggalan. Ya. Ada ibadah yang diwajibkan di umat terdahulu mereka juga. Di sini tidak ketinggalan luput dari ibadah yang agung itu. Faedah yang ke-8 dari puasa ini juga diterangkan kepada kita keutamaan takwa. Keutamaan takwa.
Nah, dia merupakan hikmah dari puasa itu. Faedah yang ke-9 diterangkan kepada kita hikmah Allah dalam beraneka ragamnya puasa atau dalam beraneka ragamnya ibadah itu. Nah, iya, dalam agama kita kan banyak ibadah ya, dan puasa ini dari bentuk ibadah juga. Iya, dari bentuk ibadah badan. Ada hati juga di situ. Dan juga ada bentuk ibadah lisan. Tatkala dia di puasa dia banyak berzikir, banyak membaca Al-Qur'an, dia tahan lisannya dari hal-hal yang diharamkan. Ya. Dan faedah yang ke-10 dari ayat ini juga diterangkan kepada kita metode dalam menjelaskan ilmu. Ya, diterangkan dulu keutamaan diterangkan dulu hukum syar'i, baru diterangkan keutamaan. Ini sering kita lewat ya. Ada hukum dulu diterangkan kan kutiba alaikumusiyam, itu hukum puasa Ramadan, hukumnya wajib. Nah, baru diterangkan keutamaan di belakang. Nah, la'allakum tattaqun, ya, agar kalian bertakwa. Ini segera dari sebagian pembahasan seputar ayat ya. Dan rukun Islam yang kelima insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Baik, mungkin waktunya sudah mulai masuk. Kita akhiri majelisnya. Ada yang tanyakan dari pelajaran? Ini sering berulang pembahasan masalah puasa ini ya. Kadang bisa dilihat juga di ayat-ayat seputar puasa yang sudah kita bahas. Itu lengkap dibahas. Rinci di situ ya. Nanti berikutnya kita masuk pembahasan masalah haji. Baik. Di pertemuan berikutnya insyaallah taala ya. Tapi segera dulu ya. Ini dari akhir majelis kita pada malam hari ini. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.